Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini sharing time. Dan untuk sharing kali ini, aku akan membagi tips aman berpuasa bagi busui. Agak terlambat memang ya untuk puasa Ramadan tahun ini, karena sudah hari kesekian belas saya baru men-share video ini. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Karena memang saya juga perdana tahun ini untuk berpuasa saat menyusui. Kalau tahun lalu saya lagi hamil, dan tahun ini baru juga untuk saya berpuasa. Ya, namanya berbagi tips berarti sudah kita alami dulu ya. Nah, ini memang yang sudah saya terapkan selama Ramadan tahun ini. Apa saja tipsnya? Yuk simak. Tips yang pertama, itu diperhatikan dulu usia dari bayinya. Kalau lebih dari 6 bulan alias sudah MPASI, itu sudah aman untuk ibunya berpuasa, karena kan anaknya bisa nggak full selama seharian itu menyusu ke ibunya ya. Bisa juga lewat makanan, lewat minum. Nah, kalau misalnya ASI eksklusif itu khawatir kalau ibunya berpuasa, asupan nutrisi dari anaknya bisa berkurang, dan ibunya juga, karena kan lebih sering menyusui, takutnya ibunya nggak sanggup, nggak kuat gitu. Tips yang kedua itu konsumsi banyak asupan air, mau air putih atau air lainnya, tapi disarankan air putihnya lebih banyak ya. Itu kalau mencukupi itu bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Berapa banyak sih jumlah air yang dikonsumsi selama berpuasa? Itu minimal 2-2,5 liter ya untuk ibu menyusui. Bisa menerapkan pola 2-4-2, itu jadi 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka puasa, dan 4 gelas setelah tarawih. Nah, kalau saya pribadi itu karena agak-agak kurang disiplin ya, jadi saya lebih ke sehausnya saya minum, tapi saya usahakan minum sebanyak mungkin saat berbuka, saat setelah tarawih, dan juga saat sahur. Terutama saat sahur sih biasanya saya lebih dari 2 gelas minumnya, karena kan itu setelah sahur kita berpuasa seharian sampai berbuka kembali. Nah, itu anak juga tetap nyusu banyak gitu meskipun dia sudah MPASI. Jadi daripada saya nantinya dehidrasi, akhirnya saya usahain minumnya yang banyak. Kalau misalnya kita mengalami dehidrasi, itu kita bakalan merasa haus, lapar, terus cepat lelah, ngantuk, sama emosional. Kan gawat kalau anak kita yang kena ya. Makanya untuk asupan air ini penting sekali untuk benar-benar dipenuhi sama kita. Tips yang ketiga, menjaga asupan makanan. Untuk makan ini kita makan 3 kali sehari. Jadi 1 kali saat sahur, terus yang kedua itu saat berbuka, dan yang ketiga di malam hari. Jangan takut gendut ya mams ya, karena ini kan demi mams juga, demi anak juga. Terutama saat waktu sahur sih, karena kita kan akan berpuasa ya. Jadi perlu cadangan nutrisi dan kalori selama berpuasa itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga asupan yang kita makan selama sahur. Apa saja sih bisa kita konsumsi saat sahur itu? Jadi kita lebih baik mengkonsumsi makanan yang bersifat ASI booster. Apa sih ASI booster? Jadi ASI booster itu makanan yang dapat membantu untuk meningkatkan dan melancarkan produksi dari ASI. Makanan yang bisa dikonsumsi banyak sekali. Makanan yang bersifat ASI booster itu ada sayuran hijau, terus ada telur, ayam, ikan, daging merah, buah-buahan, pokoknya yang kaya akan karbohidrat, protein, dan lemak, karena komposisi terbesar dari ASI itu karbohidrat, lemak, sama protein. Jadi makanya untuk yang mengandung ketiga makronutrien itu kita harus lebih banyak dibanding saat tidak berpuasa. Kemudian juga kita harus mengkonsumsi lebih untuk makanan yang mengandung zinc, magnesium, sama kalium, karena saat berpuasa itu biasanya produksi ASI juga bakal berkurang. Nah, agar si produksinya tidak berkurang, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung 3 zat mikro tadi: zinc, magnesium, sama kalium. Terus juga kita bisa mengkonsumsi susu untuk mencegah anemia, karena di susu itu banyak mengandung zat besi. Bila perlu kita konsumsi suplemen pelancar ASI agar ASInya lancar selama berpuasa. Kalau saya pribadi sih saya tidak mengkonsumsi suplemen ya, suplemen ASI booster, enggak. Saya lebih fokus di makanan. Pokoknya saya selalu menjaga makanan saat sahur, berbuka, dan di malam hari. Kalau misalnya kenyang gitu makannya berat-berat, bisa konsumsi snack-snack sih selama malam itu. Pokoknya
Yang keempat, istirahat yang cukup. Jadi menyusui saat berpuasa itu tantangan tersendiri, ini lumayan berat tantangannya. Saya alami sendiri. Nah, agar psikis kita, kemudian fisik kita itu sehat, kita perlu istirahat yang cukup. Kalau misalnya di malam hari kita kurang tidur, karena memang ibu menyusui biasanya malam-malam kurang tidur ya, karena anak sering minta nenen atau ada apalah anaknya nangis atau apa, itu sering terjadi. Jadi biar membus waktu istirahat kita bisa tidur siang. Tidur siangnya nggak perlu lama-lama, bisa 30 menit, 1 jam. Dengan tidur siang itu kita bisa memulihkan psikis kita, fisik kita. Jadi produksi ASI juga bakal tetap terjaga. Tips yang kelima, kita susui anak sesering mungkin. Bisa juga dengan pumping ya, terutama saat malam hari. Itu kan malam hari itu, terutama dini hari ya, itu si ASI itu produksinya lagi banyak-banyaknya gitu sih. Kita pumping atau kita susui anak kita biar produksi ASI kita juga tetap terjaga. Bila perlu kita stok ASI untuk dikonsumsi anak di siang hari. Tapi untuk beberapa bayi kayak anak saya ya, dia nggak suka minum ASI, apalagi kalau ada ibunya. Kalau ada ibunya dia lebih memilih untuk DBF atau menyusu secara langsung. Kalau misalnya saya kasih ASI itu dia nggak bakal menolak, apalagi sufor, dia nggak mau. Makanya saya harus senantiasa menjaga fisik saya, psikis saya agar tetap sehat. Tips yang keenam dan ini yang terakhir, berhenti berpuasa jika kita sudah merasa tidak sanggup, merasa mulai lelah, mulai tidak kuat, intinya itu berbukalah. Karena kan ini kita nggak cuman membawa diri kita tapi juga anak kita ya, meskipun anak kita sudah di luar, tidak di perut lagi, tapi tetap nutrisi dia harus terpenuhi oleh kita. Kemudian untuk anak yang sudah MPASI, untuk MPASI-nya kita bisa berikan 3 kali sehari dan diberikan makanan yang benar-benar nutrisinya seimbang yang dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dia selama kita berpuasa. Oke, sekian untuk tips kali ini, semoga bermanfaat ya. Selamat menyusui, selamat berpuasa. See you.